أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله عنهم وعنكم قال رضي الله عنه وعنا بوجوه في الدارين آمين. Malaikat kita أو حلل محرم الله بإجماع ya أو حلل محرما بالإجماع بدل أو حلل محرما بالإجماع أو حلل محرما بالإجماع atau seseorang menghalalkan akan sesuatu yang diharamkan bil ijma'i ay ijma'i a'immatil arba'ah sepakat imam yang empat. Betul. Alhamdulillah. Nah, jadi atau mengapa seseorang itu menghalalkan akan sesuatu yang diharamkan dengan sepakat imam yang empat. Nah, itu jadi mursab juga itulah. Jadi imam yang empat itu jelas-jelas memang sepakat mereka itu mengharamkan lah. Ada yang menghalalkan, maka kurang yang menghalalkan itu kafir. Makluman minatin yang diharamkan itu lah sudah dimaklumi minatin ay min adillatin dari dalil agama bidarurah ay bil ilmi alladhi yushabihu al-ilm al-hasil bidarurah dengan ilmu yang menyerupai ilmu yang hasil ini dengan mudah. Nah, ilmu daruri itu apa? Walladzi la yusadu fi isbatihi ila dalilin, yaitu ilmu yang tidak dibutuhkan menetapkannya itu kepada berdasarkan dalil. Itu namanya ilmu daruri. Kenapa? Li'annahu istaraka fi ma'rifatihi al-alim wal ami, karena bersekutu di ma'rifatihi pada mengenalinya. Orang alim juga tahu, itulah orang awam itu pun tahu. Nah, inilah. Oke lah. Nah, itu namanya dimaklumi dari dalil-dalil agama dengan ilmu yang menyerupai ilmu yang dihasilkan dengan ilmu daruri, ilmu mudah. Arti ilmu mudah itu adalah ilmu yang tidak dibutuhkan kepada dalil. Jadi semua orang awam tahu itu hukumnya haram. Semua orang alim tahu itu hukumnya haram. Adalah saking saking mudahnya itulah. Nah, menghalalkannya itulah maka hukumnya kafir itulah. Nah, fakaraja bi qawli ma'luman min ad-din bidarurah, maka keluar dengan kata-kata musannif ijma, sepakat ulama itu hukumnya haram, tapi kada dimaklumi inilah dengan mudah dari agama. Hanya orang yang alim aja tahu itulah. Orang yang kada alim kada tahu itulah. Bahkan orang alim gini itulah, kada tak kaji kada tahu juga. Nah, itu padahal sepakat para ulama itulah nampak, cuman kada dimaklumi, kada mudah diketahui di agama. Nah, jadi Pak Faraja maka keluar dengan perkataan musannif makluman min ad-din bidarurah. Ini keluar maka ingkaru. Nah, ini mengingkari, kada mempercayai annali bintil ibni, bahwasanya cucu perempuan datang di anak laki-laki as-sudusa itu mendapatkan seperenam ma'a binti sulbi, kalaunya cucu perempuan tadi beserta anak kandung oleh si mayit lah. Nah, itu takmilatas sulusain buat menyempurnakan 2/3. Nah, itu orang yang mengingkari itu apa?
kada kafir itulah, kada kafir orang hukumnya. Meskipun ngapa sepakat para ulama itulah. Nah, cuman karena itu kada dimaklumi ngapa di agama kada kafir mengingkarinya. Wala yakfuru bihi, maka tidak kafir bihi dengannya. Walau min alimin, meskipun orang alim percaya aku ya. Cucu perempuan ini dapat ngapa seperenam kalaunya beserta anak kandung si mayit, dapat seperenam. Jadi ini udah percaya orang alim lah, tetap pada kafir itu lah, meskipun sepakat ulama itu lah, tapi itu ada dimaklumi di agama dengan mudah, nantilah. Nah itu ada bapak saling itu. Jadi menghalalkan yang diharamkan dengan kesepakatan ulama apa, kemudian ngapa pulangan dimaklumi dengan mudah ini pada agama. Nantilah. Kalau sekadar ngapa aja diharamkan dengan kesepakatan ulama, tapi kada dimaklumi pada agama, itu hukumnya ada kafir. Contohnya seperti mengeluarkan dengan kata-kata maklum minadzim bidarurah, ialah mengingkari bahwasanya bagi cucu perempuan dapat seperenam kalau kan beserta ini beserta anak kandung si mayit. Nah ini menyempurnakan 2/3, maka tidaklah kafir mengingkarinya meskipun yang mengingkari itu orang alim. Nah ini kada kafir karena itu kada dimaklumi dengan mudah meskipun sepakat ulama. Nantilah. Nah, khilafan ibadihim, tapi ada bersalahan sebagian ulama kalau orang alim jar itu aja mengingkari kafir aja. Itulah ada sebagian ulama. Nantilah. Nakalahul Bujirimi an Qayyubi. Nah itu macam apa contohnya? Sesuatu yang diharamkan ini dengan sepakat ulama dan dimaklumi di agama dengan mudah, ini mimman la yakhfa alaihi, daripada sesuatu yang tidak samar atasnya. Contohnya zina, seperti zina. Nah inilah, jadi zina itu sepakat para ulama mazhabna 4 mengharamkan zina. Inilah, dan itu sudah dimaklum dengan mudah. Dari agama orang awam tahu hukumnya haram berzina itu oleh orang ulangan, orang alim tahu juga. Nah inilah, maka orang yang menghalalkan itu hukumnya kafir. Inilah adalah ini bayan daripada muharraman bil ijma, makluman minadzin bidarurah, sesuatu yang diharamkan dengan kesepakatan ulama, kemudian yang diharamkan tadi dimaklumi dengan mudah pada agama. Arti dimaklumi dengan mudah orang awam tahu, inilah orang alim tahu. Nah, bahwa zina itu hukumnya haram, hukumnya halal inilah. Nah, kafir orang menghalalkan haram itulah. Yang pertama sepakat para ulama, yang kedua maklum. Nah, dimaklumi dengan mudah di dalam agama. Orang alim tahu, orang awam tahu. Wa huwa iladul mukallafi alwadihi hasabatahu al-asliyata al-muttasilata. Nah arti zina itu apa? Nah zina itu ialah iladul mukallaf, seorang laki-laki yang mukallaf memasukkan iladul mukallafil wadihi lah, seorang laki-laki yang normal. Wadihi itu normal, laki-lakinya boneka normal lah. Yang jelas seperti kita laki-laki yang jelas inilah. Jadi seorang laki-laki yang jelas adalah dia memasukkan hasafatahu al-asliyah akan kepalanya, hasafahnya si mukallaf, al-asliyata nang asli, al-muttasilata nang masih berhubung. Nah itulah amunnya panggal lain pulangnya muttasilah, adalah arti berhubung. Nah, ini arti zina. Jadi zina itu iladul mukallaf fil wadi, seorang mukallaf yang nyata, yang jelas, normal, dia memasukkan akan asapahnya nang asli. Jadi rupanya ada juga asapah nang paslo. Apa asapah itu ada? Nang asli. Inilah
adalah al-muttasilah yang masih berhubung. Nah ini yang mana ada kepalanya. Dia tinggalan itulah. Au apa? Au kadraha atau amunnya kada bisi kepalanya, kepala burungnya ada inilah untuk dimakan sebentar aja. Nah, au kadraha atau kadraha sabah. Nah, dikawal dihitungin berapa senti kepalanya. Nah, inilah. Nah, ini atau kadarnya hasabah indah faktiha ketika kepalanya kada ada. Boleh pakai kepala warna iya. Nah, ini kayak apa? Nang digarani zina itu lah, nang ngaran zina itu kalau ada kepalanya tinggal dalam kepalanya, ya sudah itu zina. Ini kalau nya kada ada macam apa? Nah, kadarnya inilah au kadraha atau si mukallaf itu memasukkan akan kadar daripada hasabah ketika tidak ada besi hasabah. Nah, kadarnya berapa? Dikawan. Ini diukur ya, dikawannya. Nanti itu berapa wan ya? Nah, kemana memasukkannya itu lah fi farjin watihin ke dalam lubang yang jelas juga. Muharramin li ainihi yang diharamkan karena ainnya binafsil amri. Nah, ini pada faktanya. Mustaha lagi diingini tab'an secara tabiat. Nama al-quluwi an-subati beserta ini ngapa tidak ada beserta sunyi daripada subhat. Nah, kalau nyawati subhat tidak apa-apa, itulah ini subhat sunyi daripada subhat. Seperti siapa adalah Datuk Kalampayan. Nah, jadi Datuk Kalampayan itu menikahkan sidinnya dulu. Waktu di Makkah menikahkan lawan nambaran kerja bayan lah pada apa. Nah, Datuk Kalampayan dinikahkan anak sidin, dinikahkan lawan kawan sidin si Abdul Wahab Bugis. Tapi waktu di Makkah, pembinanya di Bandung kan, di Makkah Turah, pembinanya. Nah, ternyata pembinanya itu apa? Si Muhammad Al-Fatih apa? Dinikahkan oleh saudaranya. Nah, tahu juga, ini nikahan di sini adalah nikah lawan Salman, di salah haramnya adalah. Nah, itu lawan Salman. Yang salah Salman haramnya adalah. Nah, akhirnya sampai misi anak ini saya kongkar dua anaknya adalah. Nah, akhirnya kulit siapa? Datuk Kalampayan dan adalah sekalinya anak buah nanti nikahkan di Makkah itu tadi, sekalinya apa sudah kawin bahkan misi anak. Lalu diperiksa tanggal harinya, ternyata dahulu siapa? Datuk Kalampayan. Dahulu Datuk Kalampayan menikahkan di Kota Makkah ketimbanginya kawin akhirnya dipasang. Nah, itu jinakah itu ada jinak itulah itu ada subhat. Nah, ada subhat itulah adalah. Nah, itu ada zina itu hukumnya itulah sampai misi anak bila ada seikung berdua. Nah, jadi akhirnya dipasanglah lawan laki yang ada di sini lah. Itu anak siapa? Datuk Kalampayan sendiri inilah. Itu Kalampayannya anaknya di sini kan. Di Utapura, tapi Datuk Kalampayannya menikahkan lawan kawan sidin si Abdullah Bugis ini lah. Nah, itu ada subhat. Itu ada zina adalah. Nah, contohnya lagi sesuatu yang pada samar lainnya lah sepakat ulama ijma ulama nang angkat hukumnya mengharamkan adalah ini menghalalkan kafir hukumnya. Contohnya waliwan dan seperti kaliwatan adalah liwat uban loti. Nah, liwat ini ngapa bikas elam liwat wa alwat fi duburi zakat. Nah, liwat itu ialah mengijuk nah, cuman mengijuknya di mana? Di duburi zakat. Ini di burit lalakian. Nah, adalah ini meninggal kebinian biar berjeranjang pada mau kajungnya lah. Yang meninggal lalakian beliurannya. Nah, ada aja nafsunya nak itu lalakiannya adalah. Nah, ini liwat pengarannya lah. Ini sepakat ulama ini ngapa haram hukumnya mengharamkan adalah yang menghalalkan kafir. Ini bahkan semalamnya luar biasa alam pada zina adalah liwatnya alam pada zina.
Nah, seandainya ini mandi inilah imbahnya melakukan liwatnya dola, tetap dia kira ada bau busuknya dola. Nah, jadi arti liwat itu al-waqtu fi duburi zakar ialah mengijuk di mana fi duburi zakar di burit lalakian. Walau abdahu sekalipun yang dikijuknya itu budaknya. Inilah bedak saja budak. Kita ada tahu lah. Tapi ada kira-kira juga bedak coba dilihat ada jangan terlalu hafal. Ada nggak seberang? Baik. Hah? Kira jangan tahu ya. Agen nanda jangan ada lah. Baik itu 4% tuh kawin lagi ya. Au itu burit unsa atau di burit bininya tuh hukumnya liwat ya itulah. Nah, jadi liwat ini ada yang di dubur laki-laki aja, inilah di dubur binian bininya adalah jadi kita bulit itulah. Habis saudara. Apa kaidah usul fikih? Nah, usul fikih kalau usul fikih al-harif apa namanya? Al-harif bimanzilati harif syai'i bimanzilati syai'. Adalah batas sesuatu, batas sesuatu, maka batas itu hukum sesuatunya. Adalah hari syai'i bimanzilati syai'i bimanzilati syai'. Batas sesuatu itu apa hukumnya? Menempati sesuatu. Lalu di qawaidul fiqh adalah lain usul fikih ada usul fikih adalah qawaidul fiqh hari syai'i bimanzilati syai'. Batas sesuatu, batas itu menempati sesuatunya. Kalau orang menjual sungai ya. Nah, jual sungai, akadnya atau jual sungai apa dengan harga ini? Kira-kira terbukti langgaran antar harga apa aja apa itu harusnya gelangan terbut tidak? Apa akadnya terbut gelangan dari sungai? Apa ya? Nah, terbut juga makanya gelangannya terbut juga meskipun tidak diangkat-angkat karena batas sungai. Jadi menjual sungai terbut juga batasnya hari musyaih bimanzilatis syai'ih manzilah. Nah, tapi ada yang harim sesuatu itu nang dalilnya batas sesuatu hukumnya sama dengan sesuatu haram. Nah, tapi kalau murid bebinian nggak ada jadi itulah meskipun hukumnya gitu tadi nggak pak, hukumnya apa tadi? Ada boleh jadi boleh. Tapi kalau batasnya ada apa? Nah, kan biasanya kalau batas harim syai'i bimanzilati syai'. Harim batas sesuatu sama dengan sesuatunya. Kalau sesuatunya itu haram maka batasnya pun haram. Nah, kalau kulitnya ada aja, kenapa supaya menambah semangat juga? Ya kan, ada kan? Balas bacanya jadi kan di Qawaidul Fiqh. Nah, yang digarap si Abdullah Al-Laqi atau di kitab-kitab lain adalah atau karangan si Yasir apa itu Qawaidul Jadiyah. Nah, adalah periksa hari musyai'i di Munzilati Syai'ih. Awal qatli dan seperti membunuh. Nah, membunuh ini adalah sepakat Imam Na'apat mengharamkan dan itu dimaklum. Itu adalah dari agama dengan mudah. Orang awam tahu, apalagi orang alim ini semua bahwa membunuh itu hukumnya haram lah. Maka dia menghalalkan membunuh maka hukumnya kafir. Inilah wa huwa fi'lun yasulu bihi dzurur ruh. Membunuh itu ialah suatu perbuatan yang menimbulkan dengan perbuatan tadi oleh hilangnya ruh seseorang. Nah, itulah pindiknya membunuh itu bukan hanya dengan bisa pindiknya satu perbuatan yang hasil dengan perbuatan tadi hilangnya ruh seseorang. Itulah baik dengan jalan nampak-nampakan atau jalan santet itulah. Aku menyantet sama orang dia matiin aja. Nah, itu ya itu membunuh marahnya lah. Nah, jadi kalau ada orang bertahu boleh kan menyantet, boleh ya. Nah, itu kafir orang memberikan menyantet dia lah.
membunuh tuh lewat saktitannya adalah kafir hukumnya. Biniknya perbuatan ngabaja yang bisa menghilangkan roh seseorang itu artinya membunuh kayak apapun caranya itulah, dan siapa yang mengharamkan menghalalkan itu hukumnya kafir. Awis serkati atau mencuri. Nah, mencuri ini apa hukumnya? Nah, sepakat ulama mengharamkan. Inilah mencuri, sepakat ulama mengharamkan. Jadi siapa-siapa yang menghalalkan kafir hukumnya. Wa huwa akhdul mali qubyatan min hirzi misli. Sirkah mencuri itu apa ya? Nah, ini mencuri itu jar akhdul mal, mengambil harta. Qubyatan, cuman bersembunyian. Malam-malam ambil orang pada tahu bersembunyian. Maling inilah. Jadi mengambil harta orang dan harta orang. Nah, coba mengambilnya kupiah bersembunyian. Di mana mengambilnya itu mislihi di apa yang di mislihi itu tadi ya. Nah, di tempat yang sepantasnya lah. Apa maknanya di sini lah? Wahwa akhdul mal ialah mengambil harta kubyatan ini bersembunyian pihir mislihi di tempat yang semestinya. Lainnya lah tempat semestinya itu misalnya amas itu kebiasaan orang Batak dikilewang lah ya. Lah. Nah, kebiasaan amas itu kadang orang di lemari, itulah memang lemari itu tempat semestinya di situ lah. Nah, orang ambil itulah berarti itu maling karena dia mengambil harta orang secara bersembunyian di tempat yang semestinya. Kalau amas itu mana anaknya? Nah, jangan-jangan terlihat misalnya malam itu anaknya di dalam rumah itulah. Nah, jadi ada nama ambil itulah. Nah, itu maling karena itulah. Nah, melarang atau sandal misalnya lah, biasanya sandal itu melarang lah, udah sakit tuh barang aja. Nah, sandal ada kena larang itu biasanya orang masak di dalam rumah, itulah, ini dia taknya di tanah, itu lain maling itulah, lain maling kena itulah, kalau kita di tanah itu lain maling, karena dia mengambil bukan di tempat misilnya, di tempat yang semestinya. Nah, tempat semestinya kalau sandal yang larang itu, nah tempat semestinya itulah. Dan pulang adalah jadi ngaran maling ini ialah mengambil harta bersembunyian di tempat yang semestinya harta itu ditempatkan di mana semestinya. Nah, diambilnya lain-lain. Kalau sandal di mana itulah. Kalau kandaran di mana itu tempat yang semestinya itulah. Nah, kalau jukung di mana itulah tempat semestinya. Amasnya di mana tempat semestinya, di letaknya di tempat yang semestinya, di situ tempatnya lah. Dia pilih orang dengan bersembunyian. Lain itu lah. Ini bilanya kita mantap itu bukan di tempat yang semestinya, adalah orang makan jadi maling gitu. Pikir itu lah, nak ambil. Nah, lain maling itu mana? Lain sarik wasarikat atau lain itu lah. Nah, itu taringan kena hukumannya itu lah. Wal gasab dan seperti gasabnya merampas. Nah, ini merampas ini kada kubyah, kada bersembunyian ini lah. Bahwa Abdul Sayyidul Man bila kubyatin malan au ghairahu. Nagasab itu ialah mengambil sesuatu secara zalim tanpa bersembunyian. Ini penampakannya rampuk bahasa kita lah, merampok adalah. Nah, yang diambilnya itu baik berupa harta atau bukan harta adalah. Nah, harta atau bukan harta. Yang bukan harta itu seperti apa? Nah, yang bukan harta itu seperti apa? Pupuk itu bukan harta atau film gue. Sesuatu yang tidak boleh dijual belikan. Nah, itulah.
Kalau gue pokok apa atau kayak yang adalah itu bukan apa itu namanya lah. Nah sama ada yang diambilnya itu harta atau bukan harta ini lah. Nah itu karena merampas segala-galanya. Jadi mengambil sesuatu secara zalim tanpa kesunian. Nah terang-terangan adalah, nah termasuk pembangunan itu memadahkan adalah termasuk kejadian ngapa main jam sandal adalah ada bepada itu merampas karena nah abus saiki itu besok kejadian lah. Nah bahkan perguruan yang saya kongnya dia sekolah di Jawa, Sidin, ujar Sidin, kalau perguruan kami ketahuan 3 macam, main jam sandal orang ada berbeda, ketahuan jam atau makan di warung di pasar, ketahuan jam juga, apalagi sebetulnya nah itulah, jadi itu besar pang itulah, aktus sayyidul man, nah itulah termasuk bangun guru kami dan lekongnya, termasuk gesap duduk, umpat duduk diambil orang ada pada. Termasuk umpat duduk di atas kandaran orang. Itulah. Ada pada itulah. Nah itu termasuk gesap itulah. Itu haram presiden itulah. Nah apalagi kita menerima tamu di rumah orang. Seorang jadi tamu oleh orang menerima tamu masuk-masuknya punya hak itulah. Itu ada boleh itulah gesap itulah. Jadi kita ada boleh menerima tamu di rumah orang, kita aja jadi tamu orang menerima tamu di rumah orang ada boleh itulah. Jadi jangan orang menerima tamu di rumah orang kan itulah. Ada ini ada aja. Seorang aja kesawan, itu bawa itu seorang aja ada, ini hapok kan itu betul-betul tidak boleh bilang. Nah itu gacang kan kenapa itu bila kopiah kan? Ada boleh itulah. Ini banyak guru juga ya dalam bersuara kan lah. Nah itu betul itu yang bersuara. Punya hapok gitu ya. Hapok kayak apa seorang diberi alatnya itu lah. Orang menjadi undang orang juga. Itu termasuk biasa kebenaran. Jadi biasa paling pada aja. Jadi untuk pemburuan dan lah. Awal Nabi Saudara itu menghalalkan yang diharamkan dengan kesepakatan ulama. Awal halalan atau mengharamkan yang jelas-jelas halal disepakati para ulama. Sepakat para ulama itulah menghalalkan. Ini mengharamkannya. Wahwa kullu syai'in la yu'aqabu alaihi bi istimalihi, arti halal itu segala sesuatu yang tidak disiksa atasnya dengan mengerjakannya. Adalah setiap sesuatu yang tidak disiksa mengerjakan sesuatu tadi itu namanya halal. Nah itulah contohnya macam apa? Al-kadzalik, arti kadzalik itu ngapa? Bil ijma'i, dengan sepakat ulama, maklumat minad-din bidarurah, juga dimaklumi dari sisi agama dengan mudah. Orang alim tahu, orang awam tahu bahwa itu hukumnya halal. Adalah ini adalah diharamkannya itu, maka hukumnya mengharamkan halal itu hukumnya murtad. Al-bai'i seperti jual beli. Nah jual beli itu jelas sudah hukumnya halal, adalah jadinya haram. Jual beli. Wa huwa mubadalatul mutaqawwami bil malil mutaqawwami tamlikan wa tamallukan. Nah jual beli itu apa? Mubadalatul mutaqawwam ialah menukarkan sesuatu yang berharga dengan harta yang berharga. Jadi mubadalatul mutaqawwami bil mutaqawwam ialah menukarkan sesuatu yang berharga dengan harta yang berharga. Nah ini tamlika, memilikan, wa tamallukan, dan memiliki. Nah ini jadi jual beli ini hukumnya sepakat para ulama menghalalkan. Nah inilah kalau orang mengharamkan, nah inilah kafir. Wan nikah dan seperti nikah. Nah nikah ini hukumnya halal, ini sepakat ulama menghalalkan. Nah inilah yang mengharamkan nikah. Wa huwa aqdun yartabitu ala tamalluki manfaatil buddi qasdan. Nah nikah itu ialah suatu akad
akad itu mengikat atas memiliki manfaat. Nah, manfaat apa? Masal mana butuh ini apa ya? Lihat di kamus itu bagus artinya. Inilah. Nah, jadi nikah itu ialah akdun, satu akad. Nah, yartabitu yang mengikat akad tadi atas memiliki manfaat. Inilah manfaat istri. Nah, itulah jadi memiliki manfaat. Bukan memiliki orangnya, inilah memiliki manfaat. Bukan bola anak. Qasdan jika Anda gitu. Habis. Nah, au naqya wujuba mujma'in alaihi, atau dia menafikan wujuba mujma'in alaihi akan kewajiban yang disepakati oleh ulama. Kadzalik apa makluman minaddin bidarurah, itu diketahui dengan di agama dengan mudah. Nah, jadi sepakat para ulama adalah mewajibkan adalah, dan itu dimaklum di agama dengan mudah adalah ini memadahkan ada adalah mentiadakan. Nah, jadi mentiadakan yang diwajibkan dengan kesepakatan ulama itu pun hukumnya kafir juga. Contohnya kasalawatil khamsi, ini seperti sembahyang 5 waktu. Nah, inilah apa sembahyang 5 waktu juga hadirnya. Nah, napa wujubah inilah berarti menafikan kewajibannya, yalah menafikan kewajiban yang disepakati oleh ulama kewajibannya itu, dan itu dimaklumi dengan mudah. Nah, seperti ngapa sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang 5 waktu itu ngapa sepakat para ulama inilah mewajibkan sembahyang 5 waktu, ini memadahkan. Tidak mewajibkan, kan wajib jadinya merasa orang murid saja. Nah, ini lah ada kajiannya nak kayak itu kafir orangnya adalah. Jadi orang ada orang yang tidak mewajibkan sesuatu yang disepakati oleh ulama akan wajibnya, dan itu diketahui mengapa dari sisi agama dengan mudah, maka orang tersebut kafir. Kasalawatil khamsi aw sajdatin minha, atau ada mewajibkan satu sujud inilah minha daripada sembahyang 5 waktu. Sujud terakhir itu kedua wajibnya. Sekali aja wajibnya inilah. Atau jangan sabuting sujud aja inilah. Nah, ini kan sujud itu wajib kalau hukumnya lah. Nah, 2 kali sujud itu dihitung 1 lah. Nah, 2 kali itu dihitung 1. Nah, sekarang sabutingnya aja kada wajib, sekali aja itu aja lah. Nah, itu maka hukumnya kafir adalah orang yang tidak orang yang memadahkan sujud itu pada wajib, ini kafir. Wal zakah, dan seperti ngapa zakat. Nah, jadi zakat ini orang yang memadahkan, jadi zakatnya sepakat ulama hukumnya wajib inilah. Nah, orang yang menafikan mengatakan zakat itu pada wajib, hukumnya murtad, ini kafir. Tapi zakat namanya gairi zakat tijarah, zakat yang selain daripada zakat tijarah. Kalau zakat tijarah ini adalah khilaf ulama. Nah, ini kan ada sepakat. Nah, jadi zakat tijarah ini ada sepakat ulama. Nah, mazhab Syafi'i aja yang mewajibkan apa? Zakat tijarah ini adalah zakat dagang. Faina pihak kaulan kadiman. Nah, ini maka masalah perdagangan ini ada kaulan kadiman, ada apa? Nah, kaulan kadiman ada kaulan kadiman, ada kaul kadim Imam Syafi'i dia ada melujubi biha, dengan tidak mewajibkan zakat tijarah. Walidzalika la yaqulu, jadi juga walidzalika karena ini tidaklah kafir orang yang mengingkari zakat tijarah. Jadi kalau zakat tijarah ini apa Imam Syafi'i sendiri inilah dengan kaul kadimnya pada mewajibkan zakat tijarah. Nah, zakat perdagangan, perniagaan. Jadi kalau mengingkari zakat tijarah ini kada kafir. Mengingkari zakat hukumnya kafir, mengingkari wajibnya zakat namanya adalah hukumnya kafir, tapi yang selain zakat tijarah. Kalau zakat tijarah ini kada kafir dikarenakan kaul kadimnya Imam Syafi'i memadahkan apa? Kada wajib zakat tijarah, oleh karena
Imam Syafi'i berpendapat dua kali pendapat adalah kaul tadinya mengatakan kada wajib, tapi kaul majelisnya mengatakan wajib. Nah ini layak perlu jadi dua, maka orang yang mengingkari wajibnya zakat tijarah itu kada kafir. Nah pada Az-Zayadi memberi faedah pada Imam Az-Zayadi wasaum, dan seperti wajibnya puasa. Nah puasa apa? Puasa Ramadan. Nah ini adalah wajib puasa Ramadannya, dan pada puasa Ramadan itu wajib kafir orang itu lah. Wa alif taqwa dan akli wa syarbi wal jima'i min as-sabai ila ghurubi ma'an niyati bi kulli lailatin. Arti puasa itu ialah menahan diri daripada makan, minum, dan daripada bersetubuh. Nah mulai waktu subuh sampai tenggelam matahari beserta niat pada setiap malam. Nah itu namanya puasa. Inilah. Nah itu puasa inilah. Nah, karena ada masalahnya semuanya inilah. Awal haji wal wudu, dan seperti wajibnya haji dan wajibnya wudu. Inilah orang kadang membacakan orang mengingkari akan wajibnya haji murtad, atau wajibnya wudu itu murtad juga. Bidamil wawi wudu wa huwa al ghuslu wal mas'u ala adain maksusah ma'aniyatin mu'tabarah. Nah wudu itu ialah membasuh dan mengusap atas anggota yang sudah ditentukan. Nah, membasuh dan mengusap tadi disertai dengan niat yang diiktibar ulama. Itu namanya wudu. Jadi ada orang menafikan akan wajibnya wudu. Nah, ini orang itu murtad. Au jaba malam yajib ijma'an kadzalika, atau dia mewajibkan akan sesuatu yang sesuatu itu tidak wajib ijma'an. Ini ngapa sepakat ulama kadzalik makluman minatin bidarurah adalah. Nah ini pun ngapa ya, orang itu murtad juga. Au jabah, atau ia mewajibkan akan sesuatu yang sesuatu itu tidak wajib. Sepakat para ulama makluman minatin bidarurah. Contohnya apa? Qadiyah rakaatin, seperti menambah rakaat wajib jadi tambah satu adalah. Masih kada hakul yakin, kada itu yakin lagi aja kalau 4 harus 5. Nah inilah. Nah itu hukumnya orang mewajibkan itu apa kafir. Inilah mewajibkan sesuatu yang kada diwajibkan. Sepakat ulama dan maklum minatin darurat. Mewajibkan itu hukumnya kafir, seperti menambah 1 rakaat atau menambah 1 sujud di dalam sembahyang 5 waktu. Au napa masru'iyata mujma'in alaihi, atau dia menafikan masru'iyata mujma'in alaihi akan masru'iyata. Ini syariat yang disepakati. Kadzalik makluman minatin bidarurah. Nah contohnya rawatib ma'al faraid, inilah seperti sembahyang rawatib beserta sembahyang fardu. Nah jadi orang yang menafikan syariat yang disepakati itu pun mengapa murtad juga. Seperti mengapa menafikan sembahyang rawatib. Kada derajat sembahyang waktu badiah itu. Nah, ini adalah kada wajib, kada apa? Ada disyariatkan jadinya lah. Nah, kada disyariatkan jadinya lah, maka itu hukumnya murtad juga. Wal muradu bil rawatib, bermula yang dimaksud dengan rawatib sunnatut tabi'atul lil faraid ialah sunnah-sunnah yang mengikuti bagi sembahyang fardu. Qabliyah dan ba'diyah bahasa kita lah. Wafiha, dan padanya pada rawatib itu istilahun akar, ada istilah yang lain lagi, wahwa annaha an-nawafilu al-maqatatu di waqtin maksusatin. Sampai yang rawatib itu apa? Ialah sunnah-sunnah yang diwaktukan dengan waktu yang khusus. At-tarawih wal idu wa duha ratibatun ala tsani lal awal. Maka sembahyang tarawih, sembahyang id, sembahyang duha itu ketiga-tiganya itu sembahyang rawatib menurut definisi yang kedua. Karena definisi yang kedua an-nawafilul muaqqatatu bi waqtin maksusin. Arti rawatib itu ialah sembahyang nang dibatasi waktunya dengan waktu yang tertentu. Lah alal awal tidak. Sembahyang sembahyang tarawih id lawan duha itu tidak dikatakan sembahyang rawatib menurut
definisi yang pertama. Karena definisi yang pertama itu ngaran rawatib ialah sembahyang mengikuti fardu. Qabliyah dan ba'diyah. Lain daripada itu artinya kada rawatib, betul lah. Nah, jadi ngaran rawatib menurut kaul yang pertama hanya fokus kepada qabliyah dan ba'diyah. Lain pada itu kada rawatib. Apa dahu ad-damiri. Aw azama 'ala kufri fil mustaqbal, atau dia berniat ala kufri, berniat untuk berkafir. Tapi lah berkafirnya fil mustaqbal akan datang kain aja umur 70 berkafir. Nah, inilah ini berniat berkafirnya kaina biaya lima al-an ayakura gadan. Nah, ini macam apa? Dengan bahwa ia bertekad sekarang inilah berniat sekarang ini berazam sekarang ini azabnya ngapa bahwa ia akan kafir gadan besok hari. Besok hari tapi lah sebulan ke setahun ya lah gadan itu. Nah, kalau orang bertekad macam itu, ayakura halal, maka dia kafir halal ketika ada tekad kita udah kafir dah. Kalau sama ada setahun lagi lah. Nanti lah. Nah, kenapa li'anna iqtidamat Islam satun? Karena mengakalkan Islam itu hukumnya syarat. Faidza azama 'alal kufri kafara haram. Apabila ia bertekad untuk berkafir meskipun mustaqbal tadilah, maka ketika itu dia langsung kafir. Aw azama syaksu 'ala fi'lin kabiratin fi gadin pada yang cukup. Nah, inilah walau azama asyaksu, jikalau bertekad oleh seseorang ala fi'li kabiratin atas memperbuat dosa besar yogadin pada yang cukup itu kada fasik. Walau azama aku miliknya anak berzina kita isok. Nah, inilah. Nah, sekadar azam itu aja, itu orang itu kada fasik lagi. Nah, sekadar azam aja kan. Tapi kalau nyemazam kafir sudah jadi kafir, itulah. Nantilah kalau bertekad anak kafir, setahun akan datang itu maka sudah kafir. Tapi kalau yang bertekad memperbuat dosa besar, setahun akan datang kada fasik. Nantilah. Nah, sekadar azam aja kan. Nah, tapi kalau nanti azam itu kafir, langsung puntan itu kafir, itulah. Apa dawu Bujairimi ini memberi beda karena Imam Bujairimi. Nah, Imam Bujairimi ini mengarang kitab apa Bijirmi, itulah. Nah, Bijirmi apa Ikna. Nah, lain Bijirmi Batu Wahab, lain itulah. Nah, ini ada Bijirmi syarahnya lah, ada Bijirmi Ikna, ada Bijirmi Batu Wahab, sama-sama angkat jilid. Tapi bisa sampai ke situ ikan itulah mengaji kepot sudah setinggi-tinggi, tapi buahnya kata mahir, mahir benar ya itulah. Dia nanti bawahnya itu iyanya itulah. Nah, ini jangan juga terlalu tinggi pengajian itulah. Disesuaikan lawan keadaan dan yang paling bawahnya dikuatin tamamin insyaallah sama aku. Jadi kita mengenal-kenal itulah. Nah, ini sudah aku sudah menjalani inilah, aku sendiri menjalani kebenaran kitab mengaji. Itulah. Jadi camuk kan akhirnya lah. Nah, dulu itu ada guru namanya guru siapa ngarannya itulah. Guru di mana di situ itu namanya guru ada Guru Hamdan. Guru Hamdan itu kitabnya gila-gila, lawan banyak orang maju ke sana lah. Ada lagi kitabnya Pak Guru Hamdan juga, kira-kira 10 buah rumah, banyak Guru Rusdi. Yang itulah. Situ itu kitabnya halus-halus. Ini harganya waktu itu udah 2.500. Nah, itu ada yang juga kitabnya itu gila-gila itulah. Nah, terpengaruh kitab benar itulah. Ujungnya kitab benar itu mengaji kada tamat, cakap obat halus tamat itulah. Nah, ini itulah. Nah, jadi kita itu jangan duit kalau ngambil-ngambil cukup halus-halus dan benar bisa maju ngambil-ngambil. Kalau sudah halusnya yang sudah dipang ada apa lagi adalah ada tamatan lainnya lah. Au ala fi'li syai'in mimma dzukira adalah au azama adalah takdirnya au ala fi'li syai'in au azama ala ityanihi fil hal, atau dia bertekad atas mengerjakan sesuatu fil hal sekarang mimma dzukira daripada yang tersebut ayat kufri daripada kafir. Biar nawa dengan bahwasanya yang berniat ayat murah fil hal. Ini kafir sekarang ini sudah kafir itulah. Atau taraddada fihi atau ragu-raguan fihi fil kufri. Nah, ini apa kafirkan ada kan apa kafirkan akan ayatnya sudah kafir itulah. Nah, bataradudu tiryanu syakin yunakidu jazman niyati bil Islam.
Tarayan, ini lah bukan terian lah. Tarayan sakit yunakidu jismaniyah bil Islam. Apa tarayan lah? Sama itu bacaannya sama mandi apa ada mandi, bukan sayalam tapi sayalamul ma. Ini kebanyakannya sayalamul ma lah. Dan wujud sayalamul ma. Apa adalah tarayan sakit yunakidu jismaniyati bil Islam. Tarayan ini lah. Fataradudu taraya musakin yunafidu jazmaniyati bilislam kama idza taradada hal yaqur awla fa inna ma kana taradudu mukafiran lianna ittizamat al-iman wajibatun wa taradudu yunafiha kama akalahul kujiri min syarhir raud ini. Sarah raud ini namanya Asnal Matalib, ada 9 jilid, itulah fikih juga dikarang oleh siapa itulah Tahrir sekarang Zakaria Ansari. Jadi Zakaria Ansari itulah dan mengarang Sarah raud namanya Asnal Matalib. Dikarang oleh Zakaria Ansari itu 9 jilid. Aku bisi-bisi sebutin itu ajaran gana. Jadi kita tidak pakai mobil yang benar-benar ada percaya juga. Nah jadi toko batul poin itu dipercaya dan bilang itu di mahiri yang sudah mahir dengan itu silakan kita tunggu benar yang adalah itu amat diri saja itu batul karib itu lah batul karib itu batul poin itu di mahiri itu lah. Kalau yang sudah itu bisa bijilmi, bijilmi atau bijilmi batul wahab. Nya 3 patah bangunnya harus mengaji 3 patah. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. 3 patah itu fikihnya itu dikaji itulah di Mairin. Ini menang rendahnya Fathul Qarib, naik ke atas Fathul Mu'in, naik ke atas Fathul Wahab. 3 fathul itulah. Wallahu a'lam bishawab. Lupa mana? Raya Nusakin itu lah.